Nah, kalau misalkan dia mengatakan ini menyangkut nama baik sekolah, nah sekolah kan sebetulnya tidak ikut apa-apa. Sekolah ini hanya katakanlah sebagai yang ketempatan, tuan rumah. Sementara penyelenggaranya adalah pemerintah, kemudian juga menggandeng vendor. Nah, ini kan sebetulnya tidak menyangkut masalah nama baik sekolah. Tapi ketika dia kemudian menyampaikan klarifikasi, menyampaikan permintaan maaf, dia mengatakan bahwa ini menyangkut nama baik sekolah. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari seorang siswa yang harus klarifikasi dan minta maaf gara-gara memviralkan menu makan bergizi gratis. Lucu kan negeri ini? Iya, memang beberapa hari terakhir ini lagi ramai pemberitaan dan viral. Seorang siswa di SMK Negeri 1 Bogor, ini kemudian merekam menu makan siang gratis program dari Presiden Prabowo. Dia merekam, kemudian punya dia lengkap, tapi punya temennya nggak lengkap. Nasi sama lauknya nggak ada. Sebelum kita bahas, kita simak dulu videonya berikut ini. Makan siang dari Bapak Prabowo. Anjay. Makan gratis. Tapi lihat punya teman gua. Nah, jadi rekaman ini dari salah seorang siswa di SMK Negeri 1 Bogor yang namanya dirahasiakan, kemudian juga wajahnya juga ketika permintaan maaf wajahnya ini juga di-blur. Kasihan memang dia. Sebetulnya anak ini nggak salah sebetulnya. Dia memviralkan, kemudian merekam menu makan gratis, makan bergizi gratis, uji coba di SMK Negeri 1 Bogor. Punya dia lengkap, nasi, kemudian lauknya telur dadar, yang bagi saya lebih menyerupai tahu. Lalu kemudian ada semangka, tumis kangkung, dan juga susu kemasan kotak. Nah, sementara punya temennya, ini kan nasi sama lauknya nggak ada. Nasi sama telurnya nggak ada, cuman semangka, kemudian tumis kangkung, dan juga susu kotak. Nah, ini yang kemudian menjadi heboh, menjadi viral, dan akhirnya anak ini dan juga pihak sekolah mengklarifikasi. Apapun klarifikasinya, bagi saya itu nggak masalah. Memang wajar ketika ada pesanan dari vendor, ketika memperoleh jumlah pesanan yang cukup besar, itu kan kabarnya mencapai 1000 kotak, 1000 box itu. Ada satu yang miss, itu misalkan ada satu atau dua yang miss, yang katakanlah kurang ini, kurang A, kurang B, itu wajar. Apalagi ini uji coba, wajar. Tapi yang tidak menjadi wajar adalah kenapa si anak ini harus disuruh minta maaf. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, kalau misalkan dia mengatakan ini menyangkut nama baik sekolah, nah sekolah kan sebetulnya tidak ikut apa-apa. Sekolah ini hanya katakanlah sebagai yang ketempatan, tuan rumah. Sementara penyelenggaranya adalah pemerintah, kemudian juga menggandeng vendor. Nah, ini kan sebetulnya tidak menyangkut masalah nama baik sekolah. Tapi ketika dia kemudian menyampaikan klarifikasi, menyampaikan permintaan maaf, dia mengatakan bahwa ini menyangkut nama baik sekolah. Mungkin pihak sekolahnya malu. Mungkin seperti itu. Padahal sebetulnya kan nggak perlu malu. Ini bukan kesalahan dari sekolah, ini kesalahan dari vendor, yang memang vendor ini kemudian diajak kerjasama oleh pemerintah. Nah, itulah yang kemudian membuat kita menjadi seolah-olah bahwa anak ini dipersalahkan begitu. Terus saya mengatakan bahwa anak ini tidak seharusnya disuruh minta maaf. Enggak. Karena menu bergizi gratis, mungkin bagi dia, bagi si anak ini, loh kok menunya begini? Katanya bergizi, iya benar gratis. Dia mengatakan, makan gratis coy, kan seperti itu. Nah, kemudian, kalau ini memang gratis, dan menunya seperti itu, ini kan bagi kita yang mengatakan bahwa itu adalah makan bergizi, gizinya agak kurang. Apalagi ada beberapa ahli gizi mengatakan bahwa kekurangannya ini ada di protein dan juga susu. Ini menu ini kan sudah 4 sehat 5 sempurna. Ada karbohidrat yang berupa nasi, kemudian ada protein yang berupa lauk,
telur dadar ini, kemudian ada mineral dari sayur-sayuran, dari tumis kangkung, kemudian ada vitamin dari buah yang berupa semangka, dan ada susu. Tapi salah satu ahli gizi mengatakan protein ini kurang di menu itu. Karena apa? Karena anak-anak ini adalah anak-anak yang dalam masa pertumbuhan. Kalau misalkan mereka mendapatkan protein hanya dari telur dadar yang seuprit itu sangat amat kurang. Jadi dari ahli gizi mengatakan itu harus ditambah. Lalu kemudian dari susunya, susu kemasan ini, kandungan susunya itu cuman berapa persen, nggak mungkin 100%. Apalagi susu merek itu, kata ahli gizi. Itu kandungan susunya mungkin cuman sekitar 50-60%. Nah, sisanya ini hanyalah zat pemanis, kemudian juga perisa susu. Jadi kalau untuk anak-anak di masa pertumbuhan, itu sangat kurang. Nah, jadi kalau kita bisa mengambil kesimpulan ini, bagi saya ini kembali lagi kepada Pilpres kemarin. Ada loh capres yang menawarkan program pendidikan gratis, program kuliah gratis, tapi kalian lebih memilih makan gratis. Nah, ini akibatnya. Kalau bagi saya, jujur, daripada program makan gratis ini, lebih baik alokasi dana ini digunakan untuk pendidikan gratis. Misalkan, seperti contoh di daerah saya, SD, SMP itu sudah gratis karena memang langsung di bawah pemerintah kota. Sementara SMA dan SMK itu di bawah pemerintah provinsi. Nah, beberapa tahun belakangan ini SMA dan SMK ini belum gratis karena mereka harus membayar SPP setiap bulannya. Sementara di tahun ini sudah gratis. Mungkin karena ini tahun politik bisa jadi seperti itu. Tahun ini sudah gratis. Nah, tapi hal semacam ini kan tidak terjadi di seluruh wilayah Indonesia karena setiap sekolah ini ada di bawah naungan pemerintah daerah masing-masing. Jadi di sekolah-sekolah ini di wilayah lain-lain selain di sini, itu kemungkinan ada yang belum digratiskan, tergantung pemerintah daerahnya masing-masing. Nah, itu yang seharusnya diberikan dana alokasi untuk makan siang gratis ini dialokasikan ke sana untuk pendidikan gratis. Mereka justru malah lebih, anak-anak ini, terutama orang tuanya, mereka pasti justru akan lebih senang, lebih bahagia kalau sekolahnya yang gratis, bukan diberi makan siang gratis. Karena apa? Karena anak-anak sekolah ini, mereka ini sudah bisa, apalagi orang tuanya ya, ini sudah bisa memberikan makan siang bagi anak-anaknya dengan menu yang jauh lebih bergizi daripada salah satu contoh menu yang di SMK Negeri 1 Bogor tadi. Saya yakin itu. Meskipun kemarin Presiden Prabowo di KTT G20 di Brasil mengatakan ada 25% anak Indonesia yang kelaparan setiap harinya. Harusnya dana untuk makan gratis ini dialokasikan ke anak-anak itu saja. Datanya kan sudah ada. Kalau misalkan memang sudah ada angka sekitar 25%, berarti kan data ini sudah akurat. Datanya sudah ada siapa saja yang kelaparan. Nah, mending dialokasikan ke sana. Sementara sisanya dialokasikan untuk pendidikan gratis. Itu jauh lebih mending daripada seperti sekarang. Karena kalau seperti sekarang, dengan menggandeng vendor, kemudian dengan dana yang minim per anak, itu akan jadi lebih memberatkan. Terutama di APBN, kemudian juga rawan akan terjadi korupsi, apalagi dari pusat kemudian turun ke bawah ini nanti juga pasti banyak potongan, pada akhirnya nyampe ke siswa seperti itu. Semangka yang cuma secuil, kemudian telur dadar yang tipis lebih mirip tahu, lalu kemudian juga tumis kangkung yang hanya seuprit, lalu kemudian susu kemasan yang lebih banyak gulanya daripada susunya, kan pada akhirnya seperti itu. Nah, jadi saya bisa mengambil kesimpulan seperti ini. Kenapa sih dulu kita tidak memilih pemimpin yang lebih menawarkan program yang lebih masuk akal? Internet gratis, kemudian pendidikan gratis, satu keluarga miskin, satu sarjana, itu kan sebetulnya program yang cukup bagus. Tapi masyarakat kita kemudian diberikan bansos, kemudian diberikan janji makan siang gratis, mereka lebih memilih itu. Ya, apa boleh buat? Itu adalah pilihan sebagian besar warga negara kita. Ya, itu kita harus terima. Dan sekarang, mungkin yang bisa kita kritisi dari program pemerintah ini, mungkin ini mumpung masih uji coba. Jadi mungkin bisa dirubah lagi, supaya ini tidak terjadi di kedepannya. Karena apa? Biasanya nih, kalau masa uji coba itu pasti semuanya yang bagus-bagus.
Tapi ketika pelaksanaan, kemudian itu banyak melesetnya. Nah, ini uji coba saja sudah ada yang miss seperti itu. Nah, bagaimana nanti pelaksanaannya? Kan seperti itu. Itu logika kita. Nah, makanya sekarang, mumpung belum terjadi, mumpung belum membebankan APBN, mumpung belum menjadi masalah yang bertubi-tubi di seluruh wilayah Indonesia, belum terlambat untuk pemerintah kita, Presiden Prabowo, untuk merubah ini. Mungkin bisa dialokasikan untuk pendidikan gratis, terutama di level SMA dan SMK yang butuh biaya lebih banyak. Dengan pendidikan gratis itu, lebih memberikan peluang, banyak sekali peluang keluarga-keluarga yang kurang mampu untuk bisa bersekolah di level yang lebih tinggi, di jenjang yang lebih tinggi. Sementara keluarganya, mereka bisa fokus untuk mencari makan untuk anak-anak dan keluarganya. Begitu kira-kira. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Pendidikan adalah kunci.